Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita bab 1 bilangan bulat. Kita lanjutkan dengan bagian kedua, yaitu penjumlahan pada bilangan bulat. Cara yang pertama menggunakan garis bilangan. Contoh, positif 5 ditambah positif 3. Langkah-langkah menyelesaikan soal ini adalah buat dulu garis bilangan seperti ini. Usahakan jarak antara setiap bilangan pada garis bilangan adalah sama, misalnya 1 cm, 1,5 atau 2 cm. Kita selesaikan soal yang pertama ini. Positif 5 ditambah positif 3 sama dengan berapa? Kita mulai membuat garis bantu dengan titik acuan adalah 0. Kita buat garis bantu sepanjang 5 satuan ke arah positif atau ke arah kanan. Kita tulis positif 5. Selanjutnya kita tambahkan dengan positif 3. Masih ke arah kanan, dimulai dari titik 5 sepanjang 3 satuan ke arah kanan. 1, 2, 3. Diberi lambang positif 3. Hasilnya bisa kita lihat garis bantu di bawah, yaitu dimulai dari titik acuan sampai titik terakhir yang ditunjuk oleh positif 3 tadi. Kalau kita hitung, ini menjadi 8 satuan ke arah positif, atau ditulis plus 8. Jadi hasil positif 5 ditambah positif 3 sama dengan positif 8. Contoh kedua, negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan berapa? Yang pertama, kita buat garis bantu dari titik 0 sepanjang 5 satuan ke arah kiri atau ke arah negatif. Kita beri lambang negatif 5 ditambah negatif 3, maka kita lanjutkan dari titik negatif 5 sepanjang 3 satuan ke arah negatif atau ke arah kiri. Berarti sampai titik negatif 8. Sehingga hasilnya kita lihat dari titik acuan 0 sampai negatif 8. Berarti panjangnya 8 satuan ke arah negatif atau ke arah kiri. Jadi negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Contoh ketiga, positif 5 ditambah negatif 3 sama dengan berapa? Dari garis bilangan, kita buat garis bantu dari titik acuan 0 sepanjang 5 satuan ke arah kanan atau ke arah positif. Dalam hal ini panjangnya positif 5. Kemudian untuk penambahnya negatif 3, kita buat garis bantu dari titik 5 sepanjang 3 satuan ke arah kiri atau arah negatif. Itu 1, 2, 3. Panjangnya 3 satuan ke arah negatif atau ditulis negatif 3. Kita lihat hasilnya, titik terakhir yang ditunjuk adalah negatif positif 2. Jadi hasilnya dari 0 sampai positif 2, panjangnya 2 satuan ke arah kanan atau positif 2. Jadi positif 5 ditambah negatif 3 sama dengan positif 2.
Berikutnya contoh keempat, negatif 5 ditambah positif 3. Jadi garis bilangan kita buat garis bantu dari titik acuan sepanjang 5 satuan ke arah kiri, berarti sampai titik 0 sampai titik negatif 5. Kemudian tambah positif 3, berarti dari titik negatif 5 kita buat garis bantu ke arah positif sepanjang 3 satuan, berarti sampai titik negatif 2. Jadi hasilnya kita lihat dari titik acuan sampai negatif 2. Jadi arahnya ke arah negatif atau arah kiri, hasilnya berarti negatif 2. Jadi negatif 5 ditambah positif 3 sama dengan negatif 2. Cara yang kedua menggunakan nilai mutlak. Perlu diingat bahwa nilai mutlak suatu bilangan adalah nilai positifnya. Contoh 1 positif 9 ditambah positif 3 sama dengan positif dari 9 ditambah 3 sama dengan positif 12. Contoh kedua, negatif 18 ditambah negatif 5. Nah, ini sama-sama negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Sama dengan berarti negatif dari mutlak negatif 18 adalah 18, mutlak dari negatif 5 adalah 5, sehingga hasilnya adalah negatif dari 18 ditambah 5 sama dengan negatif 23. Contoh ketiga, positif 27 ditambah negatif 12. Kita lihat bilangan positifnya di sini lebih besar, sehingga hasilnya nanti akan positif. Jadi positif dari mutlak positif 27, sedangkan pengurangnya 12. Jadi 27 dikurangi 12 sama dengan positif 15. Contoh keempat, negatif 10 ditambah positif 6. Di sini terlihat bahwa mutlak dari negatif 10 lebih besar dari 6, sehingga hasilnya negatif dari 10 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Kemudian contoh kelima dan keenam ini adalah penjumlahan dengan 0. Kita lihat positif 3 ditambah 0 hasilnya positif 3. 0 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 0. Berarti menambahkan dengan 0 itu tidak merubah nilai dari suatu bilangan. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ketiga, penjumlahan bilangan desimal dan pecahan. Contoh 1, penjumlahan desimal negatif 1,2 ditambah negatif 0,5. Ini hasilnya akan negatif, sehingga angka-angka mutlaknya tinggal dijumlahkan. Sama dengan negatif dari 1,2 ditambah 0,5 sama dengan negatif 1,7. Contoh kedua, penjumlahan pada bilangan pecahan. Contohnya setengah ditambah negatif 2/3. Ingat dari SD sudah dipelajari bahwa kalau menjumlahkan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan dengan KPK dari penyebutnya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Berarti penyebutnya disamakan 6. Kemudian pembilangnya diperoleh dari 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Kemudian 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Karena
bilangan negatifnya mutlaknya lebih besar, maka nanti hasilnya akan negatif, sehingga cara mengerjakannya adalah sama dengan negatif dari mutlak dari negatif 4/6 adalah 4/6, positif 4/6, kemudian dikurangi dengan 3/6, sehingga hasilnya negatif dari 4/6 dikurangi 3/6 sama dengan negatif 1/6. Kemudian sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Pertama, sifat komutatif. Kita lihat contohnya. 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Kemudian kalau dibalik, negatif 7 ditambah 5 hasilnya juga negatif 2. Kesimpulannya, positif 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah positif 5. Sehingga secara umum A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini disebut dengan sifat komutatif penjumlahan. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Dalam kurung negatif 3 ditambah 6 tutup kurung ditambah 4 dengan negatif 3 ditambah dalam kurung 6 ditambah 4 tutup kurung. Kita lihat hasilnya. Di sini yang pertama kita kerjakan dulu, negatif 3 ditambah 6 hasilnya 3. Kemudian ditambah 4 hasilnya 7. Yang di bawah negatif 3 tulis ulang, ditambah kerjakan dalam kurung ini, hasilnya negatif 3 ditambah 10 berarti sama dengan 7. Jadi hasilnya sama, yaitu sama-sama 7. Jadi dalam kurung negatif 3 ditambah 6 tutup kurung ditambah 4 sama dengan negatif 3 ditambah dalam kurung 6 ditambah 4 tutup kurung. Hasilnya sama. Jadi secara umum dalam kurung A tambah B ditambahkan dengan C sama dengan A ditambahkan dengan dalam kurung B tambah C. Ini disebut dengan sifat asosiatif penjumlahan. Demikianlah materi pada penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Yang bagian pertama dengan menggunakan garis bilangan. Bagian yang kedua menggunakan nilai mutlak. Bagian yang ketiga tanpa menggunakan alat, biasa saja. Silahkan ditambahkan dikerjakan sesuai dengan soalnya. Yang 1, 2, 3 ini adalah penjumlahan pada bilangan desimal, sedangkan 4, 5, dan 6 penjumlahan pada bilangan pecahan. Kemudian bagian yang keempat ini penjumlahan dari beberapa bilangan lebih dari 2 suku. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Silahkan kalian pelajari, kalian tonton video ini, kemudian kerjakan soal-soal yang berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.